Lanjut sayang. Setelah itu besok-besoknya adik saya, Bang, yuk kita baca Kejadian. Kapan ya kita baca Kejadian? Enak kali tuh ceritanya. Dia kayak mencari-cari gitu. Dan Heeh, adik saya saat itu masih kelas 6 SD. heeh. Jadi masih anak-anak lah gitu. Oh iya. Kemudian saya juga memutarkan apa namanya kartun-kartun seperti Superbook di TV, dan adik saya sangat menyukai kartun-kartun seperti itu, seperti kartun Adam, Nuh, kemudian Cerita ada tentang ini ya, lagi cerita tentang iya nabi-nabi ya. tentang nabi-nabi, kemudian tentang Yesus Kristus juga ditontonnya sama adik saya. Dan adik saya sangat suka dengan tontonan itu. Dan ketika ditonton itu pun pernah ada, dia nggak tahu Superbook itu channelnya anak-anak versi Kristen gitu. Mhm. Nah, dia itu buka Superbook kan kak di depan bapak saya. Nah loh. Bapak saya habis sholat zuhur, panik saya ngintip, saya ngintip adik saya dari balik pintu kamar. Aduh mampus aku, nanti ada sebutan-sebutan Allah-Allah. Takut saya gitu. Apalagi saya sudah mualaf gitu. Saya takut nanti ketahuan. Dan bapak saya, dia menonton Superbook itu bersama adik saya yang paling kecil ini. Bapak saya, oh ini kisah Nabi Yunus ya, yang dimakan sama ikan ya, gitu. Bapak saya Oh, nggak ngeh gitu, nggak ya karena ngeh kan gitu pada tuh. nabinya kan ada beberapa, banyak kan sama sehingga kan dipikirnya melihat itu. Iya betul. Jadi setelah nonton itu adik saya matikan, kemudian masuk ke dalam kamar saya. Dek, kenapa nonton kayak gitu? Aku takut lo marah bapak nanti. Kenapa pula marah? Itu kan kartun tentang nabi-nabi katanya. Polos ya. Saya nggak mau. Walau sekali dia. Itu kan tentang nabi-nabi. Ngapain pula marah bapak gitu? Lucunya abang ini katanya. Habis itu udahlah. Jadi nggak usah nonton kayak gitu lagi ya depan bapak. Nanti kalau nontonnya pas nggak ada bapak gitu. Jadi singkat ceritanya lagi, setelah dari situ, waktu keadaan rumah sedang kosong, ibu tiri saya pergi kerja, bapak saya pergi ke kerja juga. Jadi saya tinggal sendiri di rumah. Saya sering itu hidupkan lagu-lagu seperti lagu rohani Kristen, tapi itu dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian ada juga nyanyi kidung jemaat gitu. Kidung jemaat kan cuman lagu-lagunya aja, nggak ada vokalnya. Oke. Jadi saya putar itu di rumah. Nah, selain saya putar tentang lagu-lagu rohani, saya putarnya dengan lagu-lagu ini Indonesia Raya, biar jangan curiga sama tetangga Ya. gitu, biar dikira Ya sama orang itulah ya, Tuhan kasih hikmat, benar-benar Tuhan kasih iya. hikmat Bapak Ibu Saudara. Jadi saya putarkan lagu Indonesia, kan ada tuh nada-nadanya gitu. Jadi setelah lagu Indonesia, lagu Kidung Jemaat saya hidupkan. Bila padaku ditanyakan apa yang ku beritakan pada dunia, yang gitulah pokoknya. Oke. Jadi saya nyanyi Sampai berapa lama akhirnya kamu menetap kembali ke Aceh? Karena kan sebenarnya kamu sudah ke Medan, tapi kan itu disuruh kembali. Sampai berapa lama akhirnya kamu memberontak dan akhirnya pergi juga ke Medan? Balik Nah, lagi ke Medan. itu sebenarnya tuntunan dari Tuhan juga. Nah, Baik. waktu ini saya tambahkan sedikit, saya lupa mengatakannya. Pas ketika waktu saya disergap sama keluarga, nggak boleh lagi keluar dari Aceh gitu, Oke, sebelum ditahan ya. dimualafkan. Iya. Sebelum dimualafkan, itu sempat saya kasih kabar ke orang-orang Medan, ke pendeta-pendeta yang ada di Medan.
eh, sama seluruh orang-orang Kristen yang ada di Medan yang saya kenal, saya sebarkan. Saya baru pulang ke Aceh, saya disergap sama keluarga yang awalnya katanya ada acara gini gitu, ternyata saya disergap, saya minta tolong yang ada di luar Aceh, tolong saya, jemput saya gitu. Sempat saya kasih kabar ke semua orang. Baik, baik. Nah, jadi yang di Medan pun yang saya sebarkan berita-beritanya itu tersebarlah ke semua hamba-hamba Tuhan gitu yang ada di Medan. Nah, sebagian ada hamba-hamba Tuhan yang memanfaatkan ini gitu. Katanya dia itu mau Menjemput kamu gitu ya. membantu menjemput gitu kan. Ya, itu manusia saya. Jadi iya, menjemput saya gitu. Dan dia butuh dana untuk menjemput itu. Jadi dia daftar ke sebuah yayasan gitu untuk meminta dananya. Tapi yayasan itu menolak gitu. Karena posisi saya sedang bersama keluarga, ditahan sama keluarga. Jika ditahan sama orang, itu bisa dikeluarkan dananya untuk menjemput saya gitu. Jadi orang-orang pada cari-cari kesempatan gitu untuk menolong saya ya karena demi uang. Betul. Bukan karena hati. Begitu. Akhirnya sejak saya di Aceh saya minta tolong, oh mak nggak ada kabar ini. Kayak orang ini udah pada lupain aku gitu. Nggak ada yang mau jemput aku kah gitu. Iya. Dengan kepolosan kamu ya, dengan kepolosan kamu ya. Maksudnya dengan kepolosan kamu pasti berpikir ya begitu. Udahlah, kalau memang nggak ada. Dengan kepolosan kamu pasti berpikir begitu. Oke. Ya dengan saya berpikir situ, oh, mungkin orang ini melupakan saya gitu. Mereka nggak ada yang menolong saya untuk keluar dari Aceh. Ya sudahlah, saya tinggal aja lah di Aceh. Saya kerja di Aceh. Gimana kak? Enggak, kakak nggak ngomong apa-apa. Kakak bilang tap-tap layar yang di bawah. Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi selama saya di Aceh, di kampung bapak, saya banyak melamar pekerjaan. Habis itu sempat juga saya melamar ke sebuah mall yang ada di kota Melabuh. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Jadi saya ke Melabuh itu naik sepeda motor. Kemudian di Melabuh itu ada gereja. Nah, ada gereja di sana karena kebetulan pada saat itu lagi hari Minggu. Jadi saya butuh ibadah gitu. Jadi saya butuh ibadah. Jadi saya cari tahu di mana ya daerah sini gereja. Ternyata di Melabuh sana ada gereja, tapi mereka nggak pasang simbol salib itu nggak ada. Gereja ada, tapi simbol salib dilarang rupanya sama pemerintah di sana. Gitu. Jadi saya carinya itu harus melalui mahasiswa-mahasiswa yang ada tempat kuliah di Melabuh itu, Universitas Tuku Umar. Saya cari orang-orang Kristen yang kuliah di situ, yang dia itu ada bergereja, yang dia itu kalau tiap minggu tuh gerejanya kemana, saya cari tahu melalui dia gitu. Nah, setelah waktu hari Minggu itu saya pergi bersama dia ke gereja gitu. Ketika sampai di gereja, orang-orang gereja juga tengok gitu. Sampai tanyain marga apa gitu. Saya bilang, saya bukan orang Batak, saya itu orang Aceh gitu. Oh iya, sejak kapan ikut Yesus gitu? Sejak 2021. Saya kesaksian juga sama mereka, dan sampai mereka pun minta kontak saya gitu untuk kapan-kapan datang lagi ya, mereka ngajak gitu. Nah, setelah itu saya
selama di Melabo juga saya ada lamar juga di Indomaret gitu. Saya lamar di Indomaret karena daerah sana juga banyak Indomaret. Jadi ketika saya lamar di Indomaret, saya diterima. Habis itu langsung saya itu masuk ke tahap training. Nah, training Indomaret itu kantornya ada di Medan. Nah, jadi orang tua saya ketika dengar saya itu harus training Indomaret itu di Medan, orang tua saya udah mulai panik nih, udah mulai panik gitu. Dan saya pun meyakinkan orang tua saya, Pak, gaji di Indomaret itu kan Pak, besar kali loh Pak, besar kali Pak, meyakinkan kali Pak. Oh pokoknya jaminannya bagus gitu. Jaminan kesehatannya itu bagus Pak, makanya Pak Dika itu harus kerja di Indomaret gitu. Saya yakinkan bapak saya yakinkan keluarga saya untuk pergi ke Medan. Niat saya itu ke Medan itu memang saya bilang untuk training. Saya dipanggil sama Indomaret gitu. Kalau udah habis training baru saya bisa diterima Pak gitu. Saya bilang, bapak saya udah mulai garuk-garuk kepala gitu, kayak mana ya, agak-agak panik gitu. Jadi ibu tiri saya bilang sama saya, Dika, ini kita lagi nggak ada uang, nak kan, nggak ada uang. Dia bilang nggak ada uang, padahal hidup kami serba berkecukupan gitu. Tapi dia bilang sedang nggak ada uang nak untuk ongkos mobil ke sana. Jadi ini ada kereta Dika, motor maksudnya, sepeda motor punya saya yang dari Medan itu sebenarnya sudah dijemput, sudah dikirim pakai mobil kembali lagi ke Aceh gitu. Jadi sudah ada di Aceh motor saya. Kemudian motor Dika ini kayak mana kalau kita jualkan biar ada uang untuk Dika pergi ke Medan, gimana nak gitu. Dalam hati saya langsung bilang, ya gak apa-apa, jual aja motor itu, kayak gitu. Langsung tergerak hati saya kalau didengar sama orang saya bodoh gitu, kok mau sih apa yang sudah saya dapatkan saya suruh jual gitu. Jadi saya nggak memikirkan apa yang sudah dikasih ke saya itu saya kembalikan lagi kepada mereka, nggak ada terpikirkan gitu. Akhirnya setelah setuju semuanya kalau motor saya akan dijual dan saya bisa pergi keluar dari Aceh ke Medan untuk training, akhirnya saya pergi ke Medan naik mobil travel gitu. Nah, pinternya saya ketika saya sebelum pergi itu semua surat kayak ijazah itu semuanya saya masukkan ke dalam tas ransel. Kemudian saya pakai kopernya itu saya isikan dengan banyak baju. Jadi sampai dilihat juga sama ibu tiri saya, loh kok banyak kali bawa barangnya gitu. Iya mak, ini kan kita trainingnya 2 minggu, saya bilang. Padahal cuma trainingnya seminggu. Ini kan untuk kelengkapan aja, biar ada baju ganti. Oh iyalah, ya gitu. Akhirnya pergilah saya ke Medan naik mobil travel. Sesampai di Medan saya ikut training di Indomaret gitu. Nah ujung-ujungnya itu kan bulan puasa kak, bulan puasa. Jadi di Indomaret itu saya itu kan nggak puasa, saya makan gitu. Jadi trainernya tanya, kamu puasa nggak? Nggak. Kenapa kamu nggak puasa? Saya orang Aceh yang baru masuk Kristen. Kayak gitu saya bilang sama trainernya. Orang kan dibilang aja, oh saya Kristen gitu.
Ini dengan lugunya saya bilang, saya orang Aceh, tapi saya baru masuk Kristen, jadi makanya saya nggak puasa gitu. Habis itu, kenapa kamu masuk Kristen? Karena saya mengalami bermimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terus apa tanggapan dari keluarga kamu gitu? Keluarga saya menolak. Keluarga kamu sekarang berada di mana? Berada di Aceh, tapi mereka sudah cerai. Oh, pantaslah kamu hidupnya seperti ini gitu. Dia kayak anggap rendah saya gitu, karena saya masuk Kristen. Habis itu, gara-gara saya bilang kalau saya itu orang Aceh baru masuk Kristen, saya nggak diluluskan dari Indomaret itu, Kak. Nggak Ah, diluluskan. tapi udah sampai Medan. Iya, udah sampai Medan, Ayo puji Tuhan. nggak diluluskan gitu. Nggak diluluskan. Akhirnya hanya gara-gara saya bilang saya orang Aceh masuk Kristen. Jadi setelah orang-orang udah pada pulang semua, saya kepikiran, loh, dulu kan aku uh, selalu cari cara agar aku itu bisa kabur dari Aceh. Tapi sekarang Tuhan buka jalan. Melalui Indomaret aku bisa kabur dengan sendirinya tanpa bantuan dari orang lain. Ternyata Tuhan itu masih peduli dengan saya. Akhirnya saya nggak balik lagi ke Aceh. Nah, singkat cerita, eh, orang tua saya selalu telepon saya gitu. Dika, kayak mana Indomaretnya? Lulus nggak? Nggak, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Dika nggak bisa lagi kembali ke Aceh. Mohon maaf ya, Pak. Habis itu langsung saya tutup telepon. Sebelum tutup telepon saya bilang, mohon maaf ya, Pak. Dika belum bisa membahagiakan Bapak gitu. Habis itu saya tutup telepon. Langsung langsung saya ditelepon terus sama keluarga saya yang ada di Aceh untuk saya itu kembali ke Aceh gitu. Jadi keluarga-keluarga saya pada sibuk gitu. Dika, ini sudah kami siapkan mobil, nanti Dika bakalan dijemput gitu. Saya nggak hiraukan. Dan sempat juga saya blokir nomor orang tua saya. Orang tua saya di Aceh udah panik, Sampai-sampai 2 minggu kemudian saya dicari-cari mereka ke Medan, sampai cari saya ke Medan, tapi nggak jumpa karena saya tinggal sama orang Aceh juga yang sudah percaya Yesus juga di Medan ini. Amin. Saya tinggal sama beliau. Jadi saya sempat didaftarkan seperti bantuan untuk tempat tinggal oleh orang Aceh ini yang sudah percaya Yesus juga. Ternyata beliau ini ngaku-ngaku hamba Tuhan, tetapi sebenarnya mereka ini adalah hamba uang. Ya, banyak saya. Nah, setelah saya didaftarkan bantuan rumah, mereka foto-foto tentang rumah-rumah lalu dikirim ke pusat, ke sebuah yayasan, dan yayasan itu memberikan dana ke saya gitu. Melalui orang itu. Ketika dananya sudah sampai ke orang itu, mereka tahan dana itu gak diberikan ke saya gitu. Nah, setelah sudah ada sama mereka, langsung saya diusir sama mereka, sama orang yang ngaku-ngaku hamba Tuhan ini gitu. Orang Jadi, Aceh bukan kan? Orang Aceh. Aceh katanya dia percaya Yesus, tapi kalau percaya Yesus kok hidupnya jadi berbuat dosa gitu. Ya, karena dia memanfaatkan Iya, memanfaatkan orang-orang memanfaatkan kebaikan orang-orang
Kristen, orang-orang yang percaya Yesus. gitu. Jadi Dia masih menjadi hamba Tuhan, masih menjadi hamba hantu. iya, gitulah. Jadi saat itu saya nggak menuntut kepada mereka. Kalau kalian mengusir saya dari sini, mintalah uang yang sudah dikasih sama orang itu. Tapi saya nggak minta gitu. Silahkan diambil uang itu. Udahlah sama mereka uang itu. Akhirnya setelah saya diusir, saya tinggal di rumah-rumah orang. Sedih kali rasanya. Sedih kali, Kak. Yang awalnya kita hidup dalam kita punya rumah, kita hidup dalam keluarga yang Mampu. serba ada, mampu, tapi waktu itu betul-betul iman saya diuji sama Tuhan. Amin. Gak ada saya tempat tinggal, udah dimanfaatkan juga sama orang Kristen gitu, orang Kristen yang bukan yang mengaku-ngaku hamba Tuhan. Habis itu tapi dalam hati saya nggak ada kayak kerasa kecewa sama Tuhan, itu nggak ada, Ya, nggak ada sama sekali. ya pasti. Karena Bukan karena jadi di dalam sama Alkitab, Tuhan. iya, karena di dalam Alkitab juga kita melihat jangan berharap kepada manusia, karena manusia itu mengecewakan. Iya. Jadi saya nggak nuntut orang itu untuk mengembalikan uang saya. Diambil ya diambil gitu. Tapi saya hidupnya waktu itu numpang di rumah orang. Tapi orang itu terbuka hatinya. Amin. Untuk saya itu tinggal di rumahnya. Nanti 2 minggu kemudian saya numpang lagi ke rumah orang lain. Pokoknya kayak ngemis lah saya. Numpang-numpang di rumah orang. Sampai akhir ceritanya saya numpang di rumah Kak Cut Fitri. Ya, numpanglah di rumah Kak Cut Fitri. Kak Cut Fitri ini dia adalah seorang murtadin yang baru percaya. Dia mau menginjak 5 tahun dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadi saya tinggallah di rumah Kak Cut Fitri ini sampai berbulan-bulan gitu, hampir setahun lah kalau nggak salah. Saya tinggal di rumahnya gitu. Cuman kalau sekarang saya sudah ngekos gitu, udah ada pegang uang gitu. Sudah bekerja ya. Luar biasa lah hati Kak Cut. Walaupun saya dengan Kak Cut nggak ada hubungan keluarga kandung lah ya, tapi keluarga dalam Tuhan gitu. Luar biasa hati Kak Cut mau menerima saya untuk tinggal di rumahnya gitu. Dan saya juga makan di rumah Kak Cut. Karena Cut kan juga murtadin, terus dia juga hatinya memang buat Tuhan. Gitu. Jadi seperti itu Kak, perjalanan saya mengikut Tuhan. Betul-betul saya diuji. Betul-betul saya merasakan kehidupan yang berat gitu. Tapi saya bisa lewati. Harus bisa pikul salib dan harus mau. Karena tidak ada kehidupan yang biasa aja gitu. Bahkan pada saat kita tidak mengenal Kristus aja, kehidupan yang biasa aja, kita harus menghadapi tantangan. Apalagi kita hidup bersama Tuhan yang benar. Tapi luar biasanya kamu di usia yang muda dipersekusi di negeri sendiri, maksudnya di daerah sendiri gitu ya. Nah pertanyaan kakak, berarti ini sudah bertahun-tahun ini meninggalkan orang tua ya. Terus kamu juga akhirnya menemukan ketenangan dalam iman kamu saat ini. Bagaimana sekarang hubungan dengan keluarga? Kalau hubungan sama keluarga, kalau mulai dari keluarga bapak ya, sejak Dika itu sudah keluar dari Indomaret, sejak saat itu Dika memutuskan hubungan gitu. Maksudnya Dika itu nggak mau komunikasi hanya gara-gara Dika disuruh kembali gitu. Dika cuma pengen tenang aja gitu di Medan gitu. Kemudian waktu itu mama kandung masih ngobrol-ngobrol gitu, tapi mama kandung saat itu belum yakin gitu kalau Dika itu pindah agama. Dia yakin Dika itu sudah mualaf gitu.
masih Islam gitu. Tapi lambat laun Dika itu Kak orangnya nggak bisa kayak menyimpan perasaan terlalu lama. Dika itu kadang tangan ini suka gatal. Jadi sikit-sikit kesaksian di Instagram Story, kemudian sikit-sikit kesaksian di status WA, jadi di TikTok lagi. Jadi nggak tahan, harus dilepaskan. Rasanya ada menggebu-gebu gitu. Iya, Kalau kasih dia, mula-mula kan. iya. Jadi pembina rohani saya bilang kayak gini, Dika itu harus tahan dulu ya, jangan posting-posting di media sosial. Nanti Dika itu jadi ribut lagi sama keluarga gitu. Tapi tangan ini terasa gatal, ada aja yang mau diposting. Entah itu posting makan babi lah. Kamu sih udah mau itu makan babi udah temenan sama Bang Pendi. Udah. Oh iya. Sebelum kenal Bang Pendi aja udah makan babi. Oh enggak, maksudnya postingnya itu loh, di posting. Iya, udah kenalan itu. Jadi singkat ceritanya, terakhir kali ibu kandung saya nggak mau lagi komunikasi dengan saya itu di bulan Agustus 2024. Karena sebelumnya saya pernah posting di Instagram Story, saya itu lagi makan BPK, babi panggang karo. Jadi dagingnya itu kan besar-besar, nampak saya videokan di kamera sambil saya makan gitu. Jadi di screenshot sama sepupu saya. Lalu sepupu saya ini kirim ke ibu saya. Ibu saya kirim ke saya. Tanya, ini kamu kenapa makan kayak gini-gini lagi? Apa kamu masuk Kristen lagi? Gitu katanya. Akhirnya saya nggak balas gitu. Tapi jantung saya udah berdebar-debar gitu. Mau bilang apa ya? Mau jawab apa ya gitu. Habis itu ibu saya pernah bilang juga telepon saya, kalau kamu posting-posting kayak gini, saya nggak akan hiraukan kamu lagi. Mau kamu susah di Medan, mau kamu mati di Medan, mau kamu kenapa-napa di Medan, aku nggak peduli lagi samamu. Mau kamu kelaparan, aku nggak akan kirim-kirim uang lagi samamu gitu. Jadi sejak saat itulah mulai mau Natal gitu, ibu saya nggak pernah lagi telepon saya, dan saya pun nggak pernah lagi komunikasi dengan ibu saya gitu. Udah putus hubungan, udah sah lah. Sementara sayang, sementara. Jadi gini ya Bapak, semua murtadin. Aku lagi ngomongnya bentar ya, kalau aku mood sebentar. Jadi siapapun orang yang menerima Kristus akan melalui masa itu. Tetapi percayalah, semuanya itu tidak akan lama. Ada waktu, tidak akan pernah ada darah bisa diputuskan. Jadi firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu kan karena namaku, kamu difitnah, berbahagialah kamu karena namaku, kamu dianiaya. Ada firmannya di dalam Matius 5 ayat 11-12 berkata begini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, Dika, kenapa Dika akhirnya bisa keluar dari Aceh? Karena seperti Abraham, waktu Abraham diperintahkan Tuhan untuk keluar, Yunus diperintahkan Tuhan untuk keluar. Karena ada masa saat kita menemukan kebenaran yang hakiki, kita harus semedi dulu istilahnya. Ya, jadi percaya Dika tetap nggak boleh berhenti mendoakan orang tua, adik, keluarga, siapapun, termasuk ibu. Tiri juga udah termasuk ibu ya. Jadi doakan sampai detik hari ini apapun yang terjadi, terutama kesehatan mereka Dika. Jadi disitulah kita akan dilihat sama mereka, karena semua ada waktunya. Karena firman Tuhan yang berkata, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Tidak akan diselamatkan kalau tidak ada perubahan diri dalam diri kita. Nah, saya tuh kenal Tuhan Yesus dari 2004 sampai dengan tahun 2019
16. Ya, sampai tangan tahun 2021 baru saya menyaksikan kebaikan Tuhan dan baru saya mau ngomong di hadapan dunia. Bayangin 2004 sampai tahun 2021 tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi sama kedua orang tua saya, sama adik-adik saya gitu ya, atau kakak-kakak saya, karena saya menyembunyikan iman. Nah, tetapi pada saat kita berkoar-koar ya, seperti yang kamu lakukan, itu jangan dihalang karena itu keinginan Roh Kudus. Nah, pada saat kita lakukan itu, Tuhan bekerja untuk melihat mereka, membalakan mata mereka. Wah, ternyata kok dia jadi Kristen jauh lebih baik. Oh, ternyata kok begini-begini, sehingga mereka bisa lihat gitu, Dika. Nah, nanti ada masa di mana kamu juga akan menuai. Jadi kamu tetap setia di posisi kamu saat ini, dan kamu setia mendoakan keluarga kamu. Ya, lanjut. Kalau mau ngomong, moodnya dibuka sayang, karena tadi feedback. Ya. Diburu. Iya, iya. Ya, Dika juga setiap setiap Dika berdoa juga Dika selalu berdoa kepada keluarga, semua keluarga Dika doakan agar keluarga itu mengenal Tuhan Yesus lebih. Amin. Agar Tuhan itu menjamah keluarga gitu. Dan saat ini walaupun orang tua Dika nggak mau berhubungan, mau telepon gitu dengan Dika, nggak masalah. Tapi sebagian keluarga besar dari Bapak Dika itu masih berkomunikasi kami. Amin. Masih ada komunikasi gitu, walaupun nggak terlalu dekat lagi. Iya. Nggak ikutin saja alurnya, karena Tuhan mau pakai kamu luar biasa. Jadi ikutin alurnya, tidak berhenti mendoakan mereka. Ada masa di mana Roh Kudus akan mengarahkan ke arah yang kamu nggak pikir-pikir. Pokoknya kalau kita mau melakukan sesuatu, pekerjaan tangan Tuhan itu kita nggak bisa pakai takar dengan dengan pikiran kita, nggak bisa. Jadi pokoknya kamu sekarang jalan apa yang Tuhan sudah kasih jalan. Nah, ini teman-teman yang di bawah nih penasaran, kamu memang orang Aceh, coba kamu ngomong bahasa Aceh, sapa mereka dan sedikit ngobrol apapun. Lalu nama kamu ini kenapa Christian Immanuel Alexander? Jelaskan. Nama Acehnya Andika atau bagaimana? Halo, shalom teman-teman yang ada di. Jadi lunyo urang Aceh. Ya, lahir di Aceh, suku Aceh. Habisnya lun dari Ubud ke orang Islam. Jadi Jino lun ke tamang Kristen, nan lun ke lun ganto Christian Immanuel Alexander. Karenanya adalah nan baptis lun gitu. Acehnya Aceh Alaska atau Gayo katanya? Saya Aceh Loksmawe. Loksmawe. Iya. Jadi jelas ya, gitu. Christian Immanuel Alexander itu adalah nama baptis. Dika itu nama, Dikanya nama aslinya ya, nama asli ya. Iya. Ini luar biasa ya, banyak sekali loh orang Aceh bertobat. Ini kemarin pun banyak sekali yang DM saya orang Aceh bertobat. Lalu saya bilang, oh puji Tuhan. Tapi mereka masih sembunyi-sembunyi ya. Dan kita percaya bahwa makin banyak orang diselamatkan. Oke, Christian, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akan sapa saudari Murtadin kita juga nih, Aisyah Princess. Nggak ada lagi sih Kak. Kita lanjutkan aja sama Aisyah Princess. Iya, intinya sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih bunganya ya. Harapanku tak akan hilang. Halo Aisyah, shalom. Iya, shalom. Ya. Sayang, shalom. Shalom yang cantik. Shalom juga. Aduh, kesaksian. Mantan bidadari ya, mantan bidadari.
Mantan 70. Ya, jadi puji Tuhan ya. Jadi apa ya, ikut senang gitu kan. Memang ya itulah ya, Tuhan akan memilih sesuai ini ya, kehendaknya ya. Jadi ya itulah tadi gitu kan. Kalau nggak kritis atau bukan pilihan, mau dipaksain apapun nggak bisa. Ya nggak bisa, memang nggak bisa. Semua itu karena pilihan Tuhan. Ya, mau dipaksain lagi balik lagi, tapi nggak bisa. Kalau sudah dipilih Tuhan, mau sembunyi dimanapun, dijaga di sampai bentengnya itu pakai beton atau apapun, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Karena memang sudah pilihan. Ya. Nah, Lari ke lubang semut pun Tuhan tangkap. betul, mau sembunyi dimanapun, pasti akan Tuhan ambil, akan Tuhan tarik dia dimanapun, dibentengin pakai apapun. Kalau sudah dipilih emang nggak bisa gitu ya. Tapi ya puji Tuhan ya. Jadi satu lagi yang sudah terselamatkan ya, puji Tuhan ya. Tapi ya saran saya tadi seperti yang Mbak Lucy bilang, Christian gitu kan, ya tetap kita harus berdoa buat keluarga. Ya kita nggak tahu, karena Tuhan itu tidak terselami. Tuhan itu nggak bisa sesuai yang kita pikirkan. Nanti nggak bisa. Ya, yang penting tugas kita, kewajiban kita tetap gitu kan, kita mendoakan ya, karena kita harus yakin gitu kan, satu orang bertobat seisi rumah, mau itu kapanpun ya itu sudah bukan tugasnya kita lagi. Yang penting tugas kita mendoakan, itu saja ya. Pasti nanti ya, mau apapun itu yang saat ini dialami, mau sama mama yang kandung atau siapapun lah ya, itu ya kita doakan satu saat nanti akan lebih baik. Nanti nggak tahu itu hubungannya, tentang komunikasi dan segala macam, itu aja. Pokoknya tugasnya Christian menurut saya ya gitu kan, tetap belajar, tetap cari tahu ya apa itu yang tertulis dalam Alkitab, karena memang kita harus banyak belajar ya. Banyak sekali, nanti sebentar lagi pasti masih banyak goncangan. Aku belajar dari ini nih sama kakak Lucy nih yang udah, waduh, kesaksian juga hebat juga ya. Pasti itu ya, nggak mungkin jadi orang Kristen yang, jangankan ini ya, kita Kristen orang yang dari awal aja tuh goncangannya juga banyak, apalagi yang baru bukan dari lahir ya, pasti itu nanti. Tapi percaya saja, kalau Tuhan sudah memilih kita, kita nggak usah khawatir, yang penting berserah ya. Ingat, aku tadi setuju sama Bang Christian, tadi sudah ngerti bahwa jangan terlalu berharap percaya sama manusia, itu poin satu itu. Jadi kalau sudah di fase itu, untuk kedepannya, begitu nanti misalkan kadang-kadang kita manusia lupa ya, tapi begitu kita ingat, oh iya aku nggak mau kecewa lagi gitu, nanti pasti datang, pasti ingat itu nanti itu, iya ya, ngapain aku berharap sama manusia, nanti kita ketemu case-case kayak begitu lagi nanti gitu ya. Iya. Kita mau tanya Bunda Aisyah, Murtadin juga ya. Ya, aku sih kalau ditanya sih, makanya dari dulu aku, pokoknya intinya sekarang aku pengikut Kristus ya. Karena itu tadi ya, dulu aku belajar gitu kan, kita dulu kan ya, maaf ya, dulu karena doktrinal itu loh yang kita nggak tahu ya, karena kan kita doktrin ya, itu saya yakinin. Dan begitu saya bandingkan dan saya belajar lagi, dulu saya gini, ini apa sih yang orang-orang Kristen yang nggak tahu ini apa sih, bla 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 bla. Itu karena kita kan jujur ya, kita Islam kan nggak pernah baca, nggak tahu ngerti artinya, betul nggak? Yang penting hafalan sholat dan yang itu aja lah ya kan. Tapi untuk arti dan segala macamnya nggak tahu. Dan setelah saya baca, teman-teman, sekali lagi ya, sebenarnya gampang buat teman-teman Islam ya. Saya tidak pernah, sekali lagi, saya dari dulu 3 tahun saya di TikTok, jangankan di TikTok, di keluarga saya tidak pernah mau mengkristenkan keluarga saya. Itu poinnya saya. Saya cuman kasih aja yang saya pelajari dan saya baca, ini kamu baca. Yang saya tahu dan yang saya bandingkan, nih gitu kan. Cuman itu tugas saya itu sekarang ya. Ya gitu. Jadi setelah saya bandingkan, teman-teman ya, karena memang ya itu tadi ya, doktrinal sekali lagi ya. Caranya gampang kok untuk mencari Tuhan yang benar ya, dari ajarannya. Udah, poinnya di situ deh. Kalau ajarannya pasti benar-benar baik, otomatis menuju ke Tuhan yang benar. Tetapi kalau sudah ajarannya itu jahat, pasti itu bukan menuju ke Tuhan yang benar, saya yakin ya. Makanya kuncinya satu nih buat teman-teman Islam nih ya. Kalian berdamai sama diri kalian sendiri. Caranya apa? Dengan jujur. Pertanyaannya, kenapa kok saya bilang gitu? Jujur, kalian tahu nggak sih
ya tentang iman kalian sendiri yang tertulis itu dulu. Ya. Karena selama ini kan tuh yang dibawa tadi aku bilang, kok ngapain kok pindah kok ngikutin Tuhan yang manusia apa segala macam itu kan. Nah, itu karena doktrinal. Ya. Kenapa kok nyembah Tuhan yang ada 3? Itu kan doktrinal. Sementara kalau kita ikutin di mana tertulis Alkitab menyembah Tuhan yang 3 kan nggak ada. Karena doktrin itu. Saya juga dulu begitu. Kita juga dulu begitu. Ya, Ya. kita didoktrin ya bahwasanya iya. saudara kita yang di seberang seperti itu. Iya, padahal di dalam Quran. Alkitabnya palsu. Nah, ya ini saya mau bahas gitu ya. Kita didoktrin kan, tapi bukan doktrin ya. Tertulis bahwa kita harus mengimani Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, lucunya kita malah nggak baca Injilnya. Nggak Bagaimana boleh. kita bilang, Bukan nggak baca, nggak boleh. nggak boleh. Makanya bagaimana kita mau mengimani sementara kita tuh, padahal Allah bilang suruh baca loh. Maksud suruh mengimani kan harus dibaca. Mengiman, kan dukun iman. Betul. Nah itu yang karena doktrinal itu kuat ya. Jadi akhirnya sekarang nih ya terakhir-terakhir saya gini. Iya ya dulu tuh aku tuh umatnya ulama loh, bukan umat Allah. Contoh. Ini contoh ya. Yang jelas-jelas tentang didoktrin. Jangan baca Injil. Itu bla bla bla. Pokoknya yang tanda kutip jelek ya. Sementara nggak boleh. Nggak boleh itu, maksudnya kita nggak boleh punya pikiran itu. Karena apa? Karena Allah sendiri bilang di dalam Qur'annya ya, surat Al-Maidah 46 yang tidak pernah disiarkan waktu ceramah di masjid atau di pengajian, bahwa di situ sudah jelas Allah bilang apa ya, bahwa di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Itu jelas perkataan Allah, surat Al-Maidah 46. Dan itu juga aku nggak pernah dikasih tahu dulu. Itu yang ditutup-tutupi. Soalnya gini, apa ya? Kan semakin kesini kita kan semakin Betul. Karena kita baca. Tapi kan bahasa Arabnya aja. Ya, karena kan kita tidak diwajibkan untuk mengerti Betul. dan memahami. Betul. Kalau katam mah katam kita. Iya, cuman kan nggak tahu akhirnya kan. Karena kita nggak tahu, gitu. Betul, nggak tahu artinya. Nah di situ makanya kan benar. Kalau yang sekarang ini kita iya ya, umat Islam itu menghabiskan hidupnya dengan apa? Baca huruf hizaya itu ya, atau apa namanya kol-kolaknya lah apa. Cuman tidak pernah diwajibkan untuk mengartikan. Jadi untuk apa? Setelah saya gitu, iya ya dulu tuh nggak tahu apa-apa loh. Sementara ya baca ya huruf Arabnya dibaca tapi nggak tahu artinya. Sementara jelas Allah bilang bahwa di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Saya yakin kalau artinya itu sudah dikasihkan ratusan tahun yang lalu ya, buat anak-anak TPA atau remaja masjid, pemuda dan ceramah-ceramah, saya yakin umat Islam kalau dibacakan artinya surat Al-Maidah, saya yakin mereka pasti baca Alkitab. Karena kan Allah bilang di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, betul nggak? Dan suruh mengimani Injil, Zabur dan Taurat. Ya. Kan itu, ya kan? Amin. Nah, akhirnya apa ya itu tadi kan ulama-ulama ini yang menyesatkan, malah mereka mendoktrin Injil itu dipalsukan, Injil itu dirubah-rubah. Sementara kalau kita sekarang nih ya, kalau misalkan kita lagi diskusi gitu kan, oke, saya ikutin tuh. Oke, kalau Injil itu sudah dirubah dan dipalsukan, itu perkataan siapa dan tertulis di mana? Nggak ada yang bisa nunjukkan. Berarti kan jelas selama ini puluhan tahun mereka sudah didoktrin oleh ulama. Gitu. Salah satu pembuktian bahwa itu doktrin atau real, cuma kita aja tadi dibilang kalau doktrin itu berarti mana, misalnya gini, di doktrin itu palsu. Oke, kalau memang palsu berarti ada aslinya Betul. mana? Itu makanya gini, nggak usah kita ke situ ya, karena mereka nggak akan bisa nunjukkan. Tanya aja, kalau misalkan Injil itu dipalsukan atau dirubah, itu perkataan siapa? Kalau perkataan Allah, pasti tertulis dalam Quran, betul nggak? Dalilnya, Ya kan? makanya. Dalilnya, makanya mereka sendiri nggak tahu, kebingungan akhirnya. Kalau perkataan Allah, pasti tertulis dalam Qurannya. Sementara yang saya sebutkan, Allah bilang di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Allah nggak pernah ngomong bahwa Injil itu palsu, nggak ada tuh. Sampai detik ini kan nggak pernah nunjukkan. Nah itulah, mereka lebih percaya doktrin ulama daripada perkataan Allah. Oke. Bunda, sekarang kita fokus ke Dika ya. Walaupun Siap. di sini dia pakai nama Christian Immanuel. Karena kalau kita bahas ke situ lagi, mereka tuh cari salah untuk report nih. Kalau Oh ya, aku satu lagi nih ya, soalnya satu mau lagi. aku rekam, soalnya mau aku rekam buat masukin YouTube, saya.
Oke, tapi Kalau ini turun sekali lagi selesai. ya, aku sih karena aku memang dari awal aku belajar dulu bagaimana caranya. Ya, aku kan biasa mengkantor teman-teman kayak yang sudah kelihatan profilnya, jangan pernah masuk ke Islamologi karena mereka mencari celah-celah kalian itu ya. Saya harap pasti Christian juga sudah tahu ya, gitu kan. Jangan pernah masuk di dalam pembicaraan Islamologi karena kamu sudah kelihatan profilnya. Tapi next kalau misalkan kamu ganti akun atau apapun lah setelah belajar banyak, oke, itu terserah nanti belajar dari Bang Pendi atau yang lain-lainnya gimana caranya ya. Jadi ya itu tadi ya, apa, karena memang aku dari awal memang nggak mau kelihatan profil dan aku bisa ya sampai sekarang lah ya, ya begitulah ya, beda sama yang kelihatan profilnya. Silakan Mbak Lucy. Iya, maksudku tadi berarti pesannya tadi satu ya, jangan masuk ke ruang Islamologi ya. Iya, betul. Saya yakin sih memang nggak ada buat menurut saya ya nggak perlu gitu. Kita kan fokusnya mau dengan keimanan Betul, kita yang betul. baru. Jadi kita fokus dengan keimanan yang baru. Bahkan kita pun saya sarankan nih anak-anak rohani saya juga banyak yang nonton. Saya bilang boleh masuk-masuk teman-teman di apologia, tapi pada saat kamu bingung keluar. Karena Betul, gini, jangan dipaksain, pada jangan terpancing, jangan terpancing. pada saat kamu saat ini posisinya anak SD, you masuk ke ruangan yang isinya anak-anak kuliahan, kan puyeng keluar, mendingan keluar. Jadi gitu ya. Buat Dika, tetap semangat dalam Kristus, dalam Tuhan, seperti yang di Alkitab katakan. Kenapa kita harus belajar? Karena Tuhan Yesus dalam amanat agungnya jelas dikatakan, dan ajarlah mereka, ya kan, seperti yang aku ajarkan. Berarti kita nih sampai Tuhan menjemput kita, kita murid. Yes. Ya, selain anak. Karena kalau kita cuma bangga jadi anak, makanya manja. Nah, tetapi kita harus menjadi murid. Pada saat kita menjadi anak, lalu kita menjadi murid, kita akan kuat. Karena kita terus belajar dan mau belajar. Ya, Betul. apalagi di dalam berkristenan, kalau kita nggak belajar dan nggak belajar, makanya bisa balik, putar balik. Betul. Gitu ya. Dika, terima kasih banyak, sudah jam 1. Karena Dika bisa jam 11, aku nih jarang-jarang bisa live jam Iya, aku malam. juga kayaknya habis itu besok pagi. Ya, thank you. Thank you ya Bunda Aisyah. Sama-sama, Thank you so much, sama-sama. sayangku. Thank Nanti you. kita DM-an lagi ya. Terima Oke, kasih oke. banyak semua yang ada di bawah. Yuk yang di bawah jangan pada diam aja. Kenapa tadi pada nggak lempar-lempar terbang-terbangan gitu buat Dika ya. Terus satu hal lagi Dika ya, buat teman-teman yang lain juga di bawah, tadi Dika tuh jujur semua sejujurnya ya, bahwasanya ada oknum juga yang mengatasnamakan murtadin, itu memanfaatkan murtadin yang Betul. lainnya. Saya malah baru tahu loh bisa mengajukan rumah. Gue hidup gue polos-polos aja berarti. Kalau saya hidup itu benar-benar hanya untuk Dika gini, kakak nih sekarang 4 tahun udah nggak kerja sama dunia. Maksudnya dunia keartisan aku tinggal, dunia pengacara aku tinggal, tapi Tuhan pelihara saya. Amin. Ya, jadi Dika masih muda. Percaya, gantungan hidupmu dengan Tuhan, pegang tangan Tuhan. Nanti ada masa di mana kamu mungkin akan muda, karena kamu masih muda ya. Akan ada godaan-godaan semakin besar ya. Yang paling penting cuma satu, jangan pernah tinggalkan persekutuan kamu dengan anak-anak Papi Yesus ya. Iya, Nah, Yes. kalau kamu sudah mulai lari dari situ ya, ini salah satu contoh ya, sangat sayang sekali. Ibunya seorang pemuji ya, tapi tiba-tiba anaknya masuk ke dalam satu daftar korban diglodok waktu di Kron. Nah kan orang lihatnya kan Aduh. nggak enak kan, nggak Iya, enak betul. ngelihatnya. Tapi kita tidak berhak untuk menghakimi karena dia itu anak yang lagi sedang mencari jati diri, Betul. ya. Apalagi tinggal di Jakarta. Cuma kita memang orang tua cuma bisa untuk mendoakan, tetapi kita juga mengarahkan. Nah, ini Dika kan tinggalnya sendiri, orang tuanya jadi orang-orang Kristen inilah, termasuk kakak Bunda Isa ini jadi orang tua kamu secara online, ya. Jadi Dika ini dari kesaksian tuh polos luar biasa ya. Nah teman-teman, siapapun yang ada di sini yang lagi cari-cari Tuhan Yesus, nah ini sebenarnya banyak di Bunda Isa. Saya tahu ya yang udah nonton, kamu jangan pernah takut ya. Tetap percaya bahwa Tuhan akan buka jalan. Juga jangan Amin. fokus segala sesuatu karena keinginan kita.
ya. Yes. Jadi pakai hikmat itu adalah hikmat cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, belajarnya dari Tuhan Yesus itu sendiri. Iya. Kalau kita belum kuat, kita nggak akan pernah Tuhan izinkan untuk mengaku. Bunda bayangin, saya 17 tahun loh baru akhirnya mengaku di hadapan dunia, yes, I am Kristen. Iya, betul. Itu karena apa? Karena saya nggak punya keberanian. Mhm. Karena saya belum dapat hikmat itu, karena saya juga masih kepingin, masih takut gitu. Mhm. Nah, tetapi kalau Tuhan sudah siapkan semuanya, jadi istilahnya waktu saya akhirnya bersaksi di tahun 2021, saya tuh kayak ditaruh di tengah-tengah medan perang. Nah ini luar biasanya. Even kita ada ditaruh di medan di tengah medan perang, orang bersenjata macam-macam, persenjataan kita hanya Yesus Kristus. Amin. Ada itu semua. Seperti Dika kan? Iya. Semua dikalahkan semua karena Kristus Yesus dengan jalan yang kamu nggak pikir. Jadi kamu sekarang ada di sini fokus tetap sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Terima kasih banyak semuanya yang ada di room ini, saling mendoakan anak-anak Papi Yesus. Doakan juga Indonesia, doakan dunia ini, kiranya penuaian jiwa banyak terjadi. Amin. Malam hari ini dengan doa, Bunda Aisyah tutup doa boleh? Oke, boleh ya. Ayo Bunda. Oke ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kemenangan satu jiwa yang Tuhan Yesus selamatkan untuk boleh bersaksi buat kita semua. Biar cuma nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semakin hari banyak orang yang percaya dan penasaran apa benar kebenaran itu ada di dalam namamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus boleh pakai semua teman-teman apologet, semua teman-teman murtadin, termasuk Ibu Lucy dan juga Pak Christian untuk menjadi saksimu di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus, kami mohon hikmat pengertian agar kami boleh menyaksikan yang sebenar-benarnya yang kami alami, agar namamu selalu dipermuliakan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami. Di atas Komal ini ada kami, Bu Lucy, ada Christian. Tuhan Yesus, apapun pergumulan kami saat ini, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bersamamu saja kami boleh melewati semua pergumulan-pergumulan kami. Dan kami percaya di dalam namamu saja Tuhan Yesus, apapun yang kami butuhkan, Tuhan Yesus sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sertai kami masing-masing dimanapun kami berada. Dan juga kami serahkan Tuhan Yesus keluarga-keluarga yang ada di bawah, teman-teman yang menonton di channel Ibu Lucy ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Biarlah damai, sukacita dan berkat yang dari Tuhan Yesus saja yang kami boleh terima dan dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah channel Ibu Lucy semakin Tuhan Yesus pakai untuk boleh memberitakan kebesaran namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami boleh istirahat. Biarlah Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami yang sudah kami perbuat lewat pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya seluruhnya untuk saat ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Amin. teman-teman semuanya. Ya, Tuhan Yesus terima kasih memberkati. banyak. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus Selamat memberkati. beristirahat. Teman-teman semua yang di bawah, thank you yang sudah tap-tap layar, yang sudah support ya. Terima kasih. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. semuanya. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Semangat Alexander. Oh, Dika Alexander.